Ngaji. Dalam badhe ngaturi yang terkait kalih NU. Nomor setunggal LBM Lembaga Bahsul Masail NU Jawa Timur sampun mutusaken tentang karmin. Karmin menika kutu kados uler, biasanipun nempel teng tanaman katus, warnanya merah hati, merah tua. Menika teng Eropa dibudidayakan ngantos bertonton, terus dipun panen, dipun keringkan, menawi sampun kering kewan sing gedene sak tinggi niku lajeng dipun giling, didamel campuran zat pewarna makanan olahan, dados es krim merah. Menika biasanipun damel karmin, menika batangipun uler. Yogurt merah menika pewarna merahnya karmin, Kiai. Gus Ali mengke saged ngetik dateng Google, Kiai, karmin ngoten enten uler, gambar uler teng niku. Lajeng yakut ingkang merah, terus enten tulisan karmin atau kode 120, menika zat pewarna merahnya damel uler karmin menika. Nah, kranten niku maitah. Maitahipun selain samak wal jarot. Mila Bahsul Masail Jawa Timur memutuskan karmin haram dan najis. Kecuali indal kofal haram tok mboten najis. Tapi selain kofal nggih haram nggih najis. Mila kula suwun dhateng sedaya jamaah ingkang rawuh sing biasa teng toko, teng kulak, teng warung, kulak es krim merah, kulak yakut merah, kulak yogurt merah, nyuwun dipun teliti merahnya pakai karmin napa mboten. Karmin langsung ditulis karmin atau diberi kode 120. Kalau ada itu ampun dibeli. Sing kadung dituku ojo didol. Dipakani pitik mawon. Sampun paham nggih? Semanten ugi benges atau lipstik yang merah. Menawi badhe tumbas benges merah, nyuwun dicek. Tumbas coklat yang mungkin ada sedikit merahnya, nyuwun dicek. Kalau benges merah itu ada nama karmin atau angka 120, ampun ditumbas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah mabadah. Teman-teman sekalian, bahagia kita bisa ketemu lewat channel dakwah yang sangat sederhana ini. Mudah-mudahan nikmat iman, Islam, serta kesehatan senantiasa diberikan Allah kepada kita sekalian. Allahumma amin. Teman-teman sekalian, mohon maaf baru kali ini setelah sekian lama ya kita tidak mengisi channel ini dengan tanggapan-tanggapan masail-masail waqiah yang ada di tengah masyarakat maupun tanggapan-tanggapan terhadap masalah yang berkembang yang menjadi kontroversi di tengah-tengah masyarakat. Nah, seperti video yang kita rilis di awal, memang beberapa minggu yang lalu Lembaga Bahsul Masail Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Timur ini mengadakan Bahsul Masail ya. Di mana dalam Bahsul Masail itu dibagi menjadi dua komisi, komisi A, komisi B. Komisi A membahas tentang bagaimana hukumnya tambang pasir laut yang kemudian tujuannya untuk diekspor. Kemudian di komisi B ini membahas dua masalah. Masalah pertama adalah masalah karmin, pewarna yang diambil dari hewan yang seperti kutu gitu ya, untuk pewarna makanan maupun kosmetik dan lain sebagainya. Soal yang kedua dibahas di komisi B adalah
tentang bagaimana pekerjaan sebagai konten kreator atau kreator konten. Nah, apa yang disampaikan oleh beliau Kiai Marzuki Mustamar ini tidak salah ya. Jadi tidak salah beliau dalam Basum Masail ini. Pada waktu itu beliau juga memberi sambutan di pembukaannya, kemudian juga menunggui, tapi beliau di Komisi A ya, tidak membahas yang Karmin, tapi saya pastikan beliau sangat meneliti, membaca dengan seksama rumusan itu, dan bahkan di beberapa hari kemudian beliau bersama dengan KT, perwakilan LBM, kemudian perwakilan Syuriah ini mengadakan konferensi pers ya tentang hasil Basum Masail ini. Nah, apa yang disampaikan oleh beliau ini sesungguhnya tidak salah, dan yang harus dipahami teman-teman bahwa saya ada di Komisi B ya, yang memang membahas masalah salah satunya adalah Karmin ini di samping konten kreator ya. Nah, hanya saja beliau di dalam menyampaikan ini ada yang maskut anhu gitu ya, tidak disampaikan. Jadi tidak secara lengkap disampaikan, dan ini tidak salah juga karena sekali lagi beliau ingin masalah Karmin ini, pewarna ini, kenapa tidak kita memakai barang-barang yang tidak najis menurut mayoritas ulama, daripada kemudian ini terus-menerus Karmin ini digunakan untuk pewarna makanan, lipstik dan lain sebagainya. Apakah tidak ada begitu ya bahan-bahan pewarna yang lain yang halal? Inilah yang sesungguhnya yang didorong oleh beliau. Tapi bukan berarti di dalam rumusannya ini tidak ada pendapat yang mengatakan Karmin ini kemudian halal. Itu bukannya tidak ada, ya ada ya. Jadi kalau kita baca rumusan lengkapnya ini seperti ini. Pertanyaan, saya tidak membaca deskripsi masalahnya. Benarkah pewarna yang dibuat dari bangkai serangga Karmin ini halal digunakan pada makanan dan minuman? Pertanyaannya semacam itu. Kemudian jawabannya, bangkai serangga atau hasarot termasuk Karmin ini tidak boleh dikonsumsi karena najis dan menjijikkan. Nah, kecuali, nah ini yang beliau tidak sampaikan, kecuali menurut sebagian pendapat dalam madhab Maliki. Jadi dalam madhab Maliki, serangga hasarot itu hukumnya adalah halal dan toharoh, jadi dan tohir ya. Jadi suci, kemudian halal. Nah, di dalam pembahasan ini juga dibahas juga apakah di dalam mazhab Maliki, kalau kita ingin menggunakan pendapat Maliki ini tidak rumit persyaratan-persyaratan di dalam menjadikan halalnya serangga. Memang betul, jadi di dalam mazhab Maliki pendapat yang kuat ini ketika kita ingin mengkonsumsi hasarot itu di samping tidak madharat dalam membunuh, ini juga harus ada qasdu untuk membunuh, untuk menyembelih. Jadi ada niatan untuk menyembelih, kemudian membaca basmalah. Nah, akan tetapi di dalam pendapat sebagian Malikiyah yang lain, hal ini tidak disyaratkan. Jadi sama seperti dalam Syafi'iyah, ketika kita mengkonsumsi serangga yang halal, apa ada serangga yang halal? Ada belalang. Itu tidak harus membaca bismillah, tidak ada niatan untuk menyembelih. Jadi disinilah kemudian yang menjadi polemik kelihatannya yang disampaikan oleh beliau Kiai Haji Mustamar. Ini beliau tidak menyampaikan, tapi sekali lagi beliau memang ingin menyampaikan pendapat yang kuat karena ihtiyat, karena kehati-hatian. Yang kedua, beliau ingin mendorong agar supaya Karmin ini diganti dengan bahan-bahan yang tidak mukhtalaf, jadi yang positif halal, masa tidak ada gitu ya. Nah, seperti saya juga tidak tahu umpama apa ya, buah naga itu kan sangat merah gitu ya, apakah semacam itulah, itu tidak ada.
Nah, adapun penggunaan karmin untuk keperluan selain konsumsi, semisal untuk lipstik, menurut Jumhur Syafi'iyah tidak diperbolehkan karena dihukumi najis. Jadi yang tidak dikonsumsi, semisal digunakan untuk lipstik. Namun menurut Imam Qofal, ini dari Syafi'iyah, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah, ini dihukumi suci. Sehingga diperbolehkan. Karena serangga ini tidak mempunyai darah yang menyebabkan bangkainya bisa membusuk. Nah, disinilah kemudian ini yang harus kita sampaikan agar tidak terjadi polemik. Dan saya juga tahu di dalam pembahasan juga dibahas bahwa pernah ada fatwa MUI yang mengatakan karmin ini ya suci, ya halal. Husnudon kita itu fatwa MUI mengacu kepada pendapat sebagian Malikiyah mengatakan memang halal, kemudian mengacu pendapat sebagian Syafi'iyah, kemudian Imam Malik dan Abu Hanifah di dalam menghukumi bahwa bangkai hasarat termasuk karmin ini adalah suci, sehingga boleh digunakan untuk non konsumsi juga karena hukumnya suci. Referensinya bisa dibaca dan di screenshot, ini saya tampilkan di layar, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.